kembali lagi di Her Story, Puan bersuara, Puan berdaya. Kalau tadi kita sudah menyaksikan apa itu kekerasan seksual dan kaitannya antara kekerasan seksual berbasis budaya dan kenapa itu bisa terjadi. Sekarang saya ingin mengetahui lebih jauh nih Mbak, ke Mbak Yuyut dulu ya. Apa saja sih Mbak bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis budaya yang ada di masyarakat kita? Silakan Mbak. Cukup banyak ya bentuk kekerasan seksual berbasis budaya. Bentuknya satu hal mengacu pada apa yang disebut tabu dan pamali untuk perempuan ya. Nah, saya kasih 4 contoh. Pertama adalah kepercayaan bahwa perempuan adalah penggoda melalui cara berpakaian maupun bersolek. Karena itu harus dikontrol. Dengan kepercayaan perempuan harus suci, perempuan harus menjaga mahkota, dan ini nanti implikasinya bisa pada perkosaan atau penyerangan seksual. Tapi ini contoh norma. Yang kedua, kepercayaan bahwa perempuan harus melayani kebutuhan seksual suami. Tadi sudah saya sebutkan, dan jika menolak akan ditimpakan dosa kepadanya. Nanti implikasinya pada marital rape. Yang ketiga, perempuan harus disucikan sebelum dewasa dengan penyunatan klitoris atau sunat perempuan. Salah satu contoh di Gorontalo itu ada budaya Mopolihololimo. Perempuan disunat agar bisa mengendalikan diri dari sifat buruk. Lalu juga di suku Pasaman di Sumatera Selatan itu juga ada sunat perempuan, tujuannya perempuan yang disunat artinya Islam, artinya sudah diislamkan. Lalu yang keempat, perempuan itu harus subur. Kalau tidak subur, dia akan dikucilkan, dipermalukan, dan dihukum sosial. Satu lagi saya tambah, ada satu kepercayaan di masyarakat bahwa yang disebut penetrasi penis ke vagina itu menyenangkan dua belah pihak. Nah, ini nanti problem buat korban kekerasan seksual, perkosaan khususnya. Karena buat masyarakat yang namanya penetrasi vagina dan penis itu selalu enak buat dua belah pihak. Nah, ada 5 anggapan budaya yang dianggap kebenaran di dalam masyarakat, dan itu hidup di sekitar kita dari dulu sampai sekarang. Saya kira itu contohnya. Oke, terima kasih Mbak Yuyut atas penjelasannya. Jadi dari Mbak Yuyut ini poinnya adalah tabu dan pamali, ada anggapan-anggapan di dalam masyarakat yang berimplikasi pada kekerasan terhadap perempuan. Saya ingin beralih ke Bu Reti. Bu, tadi dari contoh-contoh yang sudah disebutkan oleh Mbak Yuyut, ada beberapa contoh yang berkaitan sama mitos di masyarakat, yaitu ada kayak sunat perempuan, ada marital rape. Mungkin Bu Reti dengan latar belakang medisnya gitu Bu, bisa menjelaskan sebenarnya mitos-mitos tersebut tuh benar nggak sih Bu, dan fakta secara medisnya itu sebenarnya seperti apa, dan mungkin juga pandangan perspektif HAM sendiri dalam melihat persoalan kasus-kasus tersebut Bu. Silakan Bu. Oke, terima kasih Jalin. Baik, kalau tadi yang pertama adalah tentang hal yang tabu, termasuk bagaimana perempuan berpenampilan gitu ya. Sehingga ketika perempuan berpenampilan dianggap tidak relevan dengan masyarakat, maka dia akan menjadi yang kita sebut akhirnya rape culture begitu. Nah, ini secara fisiologis, medis, sebetulnya ketika seseorang sudah ada pada fase pubertas, maka hormonal yang terjadi di dalam diri seseorang, laki-laki ataupun perempuan, itu mulai menyebabkan mereka berubah sebenarnya secara normal, tetapi karena ada tabu tadi itu, jadi kalau perempuan ini kemudian kepengen cantik, maka dia dibilang bahwa dia nanti kalau dia suatu saat dia kena perkosaan, nah salahnya kenapa dia mesti harus pakai cantik-cantik seperti itu? Kenapa dia harus memakai baju-baju yang seperti itu? Padahal kalau kita melihat faktanya bahwa orang yang diperkosa selalu berbaju lengkap. Kan begitu. Kalau dia cantik, ya memang bawaan dirinya itu sudah seperti itu. Nah, yang lain lagi bahwa kemudian masyarakat menyalahkan, itulah rape culture ya. Jadi orang itu malah menyalahkan si korban. Tadi kalau dinyatakan bahwa penetrasi pada lelaki yang dirasakan itu serupa dengan yang pada perempuan, beda sama sekali. Secara medis, ketika penetrasi terjadi, maka ada sensasi pada lelaki seperti itu. Tetapi yang
mendapatkan penetrasi itu berbeda kalau semua cairan yang ada di dalam vagina dan organ reproduksinya ini belum siap, maka penetrasi yang dirasakan nyaman oleh lelaki ini menjadi tidak nyaman oleh perempuan ini. Gitu. Jadi tidak ada satu lubrikasi. Oleh karena itu adalah mitos bahwa ketika perempuan diam menerima saat dia dilakukan perkosaan, si lelaki menyatakan bahwa loh kan dia diam saja toh, jadi sebetulnya dia sebetulnya tidak apa-apa, dia sama dengan yang saya rasakan. Itu mitos juga. Dan mitos ini berkembang terus. Kemudian juga ketika tadi dibilang bahwa ini perempuan harusnya menjadi melayani suami pada setiap saat ketika dia meminta hubungan seksual itu. Yang terjadi adalah sebetulnya ketika melakukan hubungan suami istri, pada laki-laki dan pada perempuan ini harus siap secara mental, dan siap secara mental ini akan mempengaruhi sistem organ reproduksi yang semuanya itu bersumber ada di otak kita. Biasanya karena lelaki menganggap dia berhak untuk meminta, maka dia siap lebih dulu, tidak dikomunikasikan, gitu. Sehingga ini yang terjadi ketika diminta perempuan menjadi tidak nyaman, gitu. Tapi ternyata mitosnya dia akan mungkin laknat atau tidak memenuhi kewajiban sebagai sudah cukup jelas penjelasannya. Ya, jadi intinya kalau misalnya tidak ada persetujuan atau dalam paksaan, itu sebenarnya justru tidak menimbulkan kebahagiaan gitu ya buat perempuannya itu sendiri ya. Jadi tidak ada namanya menyukai perbuatan yang dilakukan terhadap perempuan itu ya Bu ya. Yeah. Oke. Semakin seru saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini, tapi sayang kita harus jeda kembali. Tetap di Puan Bersuara, Puan Berdaya.